Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Adik-adikku yang mengikuti kegiatan bias tadi di USM KSPPS Umat Sejahtera Mulia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pula melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana ibadah puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Agar dengan ibadah puasa itu orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa disebut dengan shaum, juga disebut dengan syiyam. Untuk puasa yang disebut dengan syiyam, yaitu orang sepanjang hari. Yang dimaksud sepanjang hari adalah minal fajri, dari fajar, dari subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, untuk menahan tidak makan, tidak minum. Dan bagi orang yang sudah menikah juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri di sepanjang hari tersebut, kecuali apabila lupa. Ada orang sedang puasa lupa bahwa dia sedang puasa di bulan suci Ramadan, dia makan atau minum, kemudian setelah selesai baru dia sadar bahwa dia sedang puasa, tapi benar-benar lupa. Itu tidak membatalkan puasa. Rasulullah SAW menjelaskan, innama huwa rizqun, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rizki berupa lupa. Dengan lupa itu dia kemudian makan dan minum tapi tidak batal puasanya. Shaimin, shaimat, mukminin, mukminat, dan adik-adikku peserta bias tadi KSPPS Umat Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa dengan puasa itu manusia akan memiliki integritas yang tinggi. Mengapa puasa akan menjadikan orang yang memiliki integritas yang tinggi? Integritas itu apa? Integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan pikiran untuk kebenaran dan kebaikan. Ada orang mengatakan, mari kita berbuat jujur, tetapi dia sendiri memang orang yang jujur. dan dia tidak punya pikiran untuk membohongi orang.
Itu namanya integritas. Jadi pikirannya, perbuatannya, ucapannya itu satu di dalam kebaikan itu. Di mana kita mendapatkan pelajaran integritas dalam puasa? Yaitu dari keteguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah siang yang suasananya panas, dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, di tempat yang menurut dia tidak ada orang lain, di kamar sendirian misalnya, ada makanan, ada minuman, ada kesempatan, tetapi dia tetap saja tidak mau makan, tidak minum, karena semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi dengan keimanan yang kokoh, yang teguh itu, dia tetap melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Inilah integritas yang dilahirkan dari menjalankan ibadah puasa. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi, maka dia akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi pula dari orang lain. Maka integritas, kejujuran adalah harga yang sangat mahal yang dimiliki oleh seseorang, dan itu bisa dicapai dengan melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah puasa akan memiliki daya sosial yang tinggi. Dia akan memiliki belas kasihan kepada orang lain yang lebih lemah. Umpama dia menjadi orang kaya, dia akan selalu berpikir agar bagaimana kemiskinan ini bisa ia berperan untuk menurunkannya. Artinya, dia menginginkan orang-orang miskin ini menjadi sejahtera. Mengapa demikian? Karena dia sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya orang lapar, bagaimana rasanya orang dahaga. Dan orang lapar, orang dahaga itu tidak pilih-pilih. Apa itu pejabat, apa itu orang kaya, itu orang kuat. Ya namanya puasa itu ya lapar, ya dahaga. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum, ya karena memang kurang lebih 13-14 jam tidak makan dan tidak minum. Maka dengan ia mengalaminya, dia akan memiliki rasa empati, memiliki rasa sosial, belas kasihan pada orang lain yang lebih lemah daripada dirinya. Oleh karena itu dia akan sangat mudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan perasaan sosial yang tinggi itu, dia tidak mudah meremehkan orang lain. Dia tidak mudah mengejek orang lain, dan dia merasa bahwa tidak ada yang bisa hidup sendiri. Semuanya harus bersama-sama. Dan yang terakhir adalah qanaah. Qanaah itu artinya mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia bersyukur menjadi pegawai negeri. Dia bersyukur menjadi pedagang. Dia bersyukur menjadi petani. Dia bersyukur menjadi pejabat. Sehingga dengan syukur itu, dia tidak akan menyalahgunakan dengan jabatannya, kekayaannya, kekuasaannya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan berbuat menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang yang sudah menjabat dia tidak bersyukur sehingga dia ingin mendapatkan dengan berbagai macam cara dengan jabatan dan kedudukannya itu. Dia tidak memiliki amanah. Dia tidak memiliki
kepercayaan dari orang lain. Dia menjadi koruptor, dia menjadi pencuri. Pendek saja, dia tidak bisa diamanai oleh orang lain. Dari mana qanaah ini didapatkan? Dari melaksanakan ibadah puasa. Kita lihat pada waktu orang berbuka puasa. Setelah 13 sampai 14 jam dia meninggalkan makan dan minum, maka ketika maghrib datang, apapun yang di depannya semuanya rasanya nikmat. Meskipun minuman itu berupa air putih, makanan itu hanya sayur yang sederhana, hanya gorengan yang sederhana, tetapi dia merasa nikmat, merasa segar. Itulah kemudian kita diajari untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang didasari iman pada waktu sebelum kita berbuka puasa. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, puasa di bulan suci Ramadan ini pun harus kita jalankan dengan penuh ceria, penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terasa sudah dijalankan seminggu, tidak terasa sudah dijalankan setengah bulan, tidak terasa sudah 3 minggu, bahkan sampai akhir Ramadan dia enggan berpisah dengan Ramadan. Bukan sebaliknya, ini puasa kok nggak selesai-selesai ya? Tidak, karena dengan penuh ceria, dengan penuh keimanan, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan puasa insya Allah kita sehat. Dengan puasa insya Allah kita menjadi orang yang memiliki integritas yang tinggi. Dan dengan puasa insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana wa la tadrib wujuhana ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.